tumpah darahku. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sampurasun. Yang terhormat Wali Kota Banjar, yang kami hormati Ketua Tim Verifikasi Lapangan Sekretaris, kami hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Seraya mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Forkopimda Kota Banjar, alhamdulillah Pak, di kami lengkap dari mulai Kodim, Polri dan sebagainya, sampai Kalapas juga hadir ya. Kalapas juga hadir yang gitu. Sekarang untuk pertanian belum. Jadi warga binaannya salah satu keterampilannya pertanian Bu. Unggulannya adalah inovasi Bu. Kemudian juga yang saya hormati asisten daerah dan staf ahli yang hadir kesempatan ini, yang saya hormati para kepala OPD se-Kota Banjar, kemudian yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar, alhamdulillah hadir di sini, yang saya hormati kepala para camat se-Kota Banjar datang, kepada tim Sekretariat Militer Kepresidenan Republik Indonesia beserta tim dari Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Rusia. Terima kasih Bapak Ibu telah bisa hadir, tentu saja juga kepada seluruhnya di tengah-tengah kesibukan. Penghargaan Satya Lancana Pembangunan di bidang pertanian pada PENAS ke-16 Pertanian Nelayan tahun 2023. Kota Banjar yang saat ini memasuki usia 2023, kami baru saja memperingati hari jadi dengan temanya adalah tumbuh berseri, bangkit bersinergi, terutama juga dalam hal pertanian. Sudah banyak hal yang dalam pertanian selama ini sudah dilakukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan hal. Yang kedua, mengembangkan sentra produksi komoditas penggunaan wilayah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 19 pertanian nelayan tahun 2003 bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar serta mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Allah SWT meridai usaha kita bersama, amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan pantun karena biasanya Ibu Wali Kota juga pakai pantun ya. Di sana ada Rocky Gerung, ya. Di sini ada supaya sih. Ya. Demikian yang bisa kami gaungkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diusulkan gelar pada dasar dan kehormatan. Harus WNI, memiliki integritas, berjasa kepada bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak memiliki bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana. Karena ini kalau salah satu nanti tidak terpenuhi akan ada pencabutan Bapak Ibu, nanti di belakang akan sedikit kami sampaikan. Lanjut. Ini terkait syarat khusus yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20, Bapak Ibu itu ada gelar di pasal 26, gelar tentunya diberikan kepada almarhum Bapak Ibu. Jadi dan gelar di sini sudah yang mengusulkan ada Kementerian Khusus, dalam hal ini Kementerian Sosial. Di sana ada TP2GP dan TP2BD di masing-masing kabupaten dan kota. Mereka yang mengusulkan dari kabupaten kota lainnya, tadi kita pun kami melihat prestasi dari Kota Banjar, salah satunya juga karya bakti Praja Graha, itu juga prestasi atas keberhasilan di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerahnya. Itu udah berarti memang
dan kinerjanya bagus seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahi. Kami sorry waktu anjing yang ahli ya hari jatuhnya biar nanti tadi bisa menyuarakan dengan aktor tentu saja yang saya hormati, saya banggakan dengan biasa Ibu Ketua Tim Verifikasi dari Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia, Ibu Siti Isoyati SHMAP beserta Bapak Irfan Mauldo SD, Bapak Mas Luki Sujaya, dan juga dari tim Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ibu Waliana Bolu Tetangga SPMI, Bapak Eni Riyadi Hutani SD, Ibu Astiati Andayani, Ibu Nur Aliza, Ibu Siti Aminah. Dan saya terima kasih luar biasa waktu sudah siang, capek lelah panas, tapi kita tetap semangat. Hatur nuhun, saya didampingi Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Pertanian yang berkaitan dengan kegiatan hari ini, dan terutama ini dari Provinsi Pahabun sebagai mitra kerja Bapak Sarapas luar biasa, Bapak Hari Polri luar biasa. Ada dari Bapak Bintangga, dari Keuangan, dari Kesbangpol, Inspektorat, semua hadir, dan ini terutama luar biasa KMT, kelompok wanita kami yang selalu memberi semangat kepada kita semua ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir di sini dalam acara verifikasi tim dari Sekmil Kepresidenan yang sebelumnya saya kaget Bu, kaget banget. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita, menjadi apapun yang langkah kita menjadikan amal soleh ibadah kita semua. Dari Babinsa Dinas itu semuanya dari Sarapas ini saya suka banget, itu dikasih sayurannya dress segar banget. Itu luar biasa. Sebelum saya mengakhiri karena sudah ada siang, saya tadi nulis pantun. Ya boleh menutup sambutan ini dengan pantun. Main gitar tapi bernyanyi. Nyanyikan lagu nostalgia. Kaget di hati, terobati. Tim Sekmil telah hadir memverifikasi. Semangat ya. Nah, betul tadi penghargaan bukan tujuan kita, bukan tujuan, tapi saya ingin apa yang kita kerjakan selama itu kebaikan dan menjadi amal soleh. Tapi kalau ada penghargaan yang mohon itu, kenapa bisa memotivasi kita? Saya tadi udah janji Pak, kalau saya berhenti saya mau jadi di forum KPT jadi anggotanya. Banyak waktu ya, setiap lahan-lahan yang kosong yang kita tanami, bibit ada ini dari pertanian. Hatur nuhun sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pendalaman materi yang akan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar kepada Bapak Yoyan Chulyon, SPT MSI. Kami silakan. Masukan atau saran atau bahkan pertanyaan ya. Kami persilahkan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu sekalian, kami bukan promosi atas inovasi Ibu dan Ibu Wali Kota. Kami hanya akan sedikit menyampaikan saja hal-hal yang kami sampaikan. Terkait uraian jasa dari yang telah disampaikan data dan juga buku profil. Mohon izin Ibu, kami mohon dibantu nanti izin Pak Uci nanti dituliskan
data terkait KWT yang sebelum kapan mulai dibentuknya itu, lalu sesudahnya berapa, karena akan ada kelihatan perkembangannya. Yang pertama. Yang kedua, data saya melanjutkan dari pertanyaan ini. Karena ada beberapa yang program-program yang disampaikan di misalnya pakaian, kemudian BWL ini mulai kolaborasi dicanangkan atau dikembangkan gitu. 2013 waktu ibu pertama yang sebulan sebulan. iya termasuk tadi Pak izin Ibu bahwa data KWT yang sebelumnya itu hanya kurang lebih 10 ya 2000 itu karena kita diawali 2013 10 pas waktu sesudah sekarang sampai 197 Mulai awal itu. iya dari awal 7 kelompok. iya 7 bahkan awal 7 ya Bu ya. Iya. Sekarang sudah 190. Jadi kami akan ke beliau-beliau dulu, karena tadi kayaknya Ibu lebih ini juga nih perhatian beliau. Mungkin kami pengen dengar juga dari beliau. Mungkin dari Pak Daniel dulu, ngomong apa peran dan yang telah dilakukan kolaborasinya Pak. Terima kasih Bu. Kebetulan saya dan Ramil Kota Banjar, saya juga merangkap jabatan perwira penghubung Bu. Jadi jabatan 2, tunjangan 1. Jadi intinya kebetulan juga saya menjabat dan Ramil Banjar ini kurang lebih baru 1 tahun Bu. Ya. Biasa setelah kami masuk orientasi ke Kota Banjar ini, kebetulan jabatan saya juga Pak, saya sering mengikuti kegiatan Ibu di setiap momen-momen kegiatan. Jadi Ibu selalu menyampaikan, ayo para warga KWT kita aktifkan lagi, kita kembangkan lagi, kita sampai pas musimnya COVID ini. Jadi pada saat itu kami terinspirasi juga, Ibu luar biasa sekali. Mohon maaf, saya bukan memuji Ibu Wali Kota karena ini memang kondisi di lapangan yang kami hadapi. Gitu. Jadi kita lihat saya terjun ke lapangan. Sangat setuju sekali. Jadi maksud saya mau bukan berbicara, kalau nanti saya berbicara terlalu jauh kan mungkin saya berbicara apa adanya di fakta di lapangan. Setelah saya di sini, saya menghadapi situasi yang seperti itu. Gitu. Jadi setelah kami kunjung ke KWT, tiap-tiap desa kelurahan gitu, memang cukup luar biasa. Dari KWT-nya juga, kemudian dari dinas pertaniannya juga luar biasa gitu. Bahkan sekarang ini kami menambahkan kegiatan. Menambah kegiatannya begini. Jadi kami juga mendorong untuk yang Ibu sering sampaikan itu bahwa ayo tanam pekarangan rumah atau lahan kosong yang belum tertanami. Nah, kami mencari celah itu cukup sulit. Cukup sulit. Tetapi ada juga yang masih kosong gitu. Kemudian lahan TNI kita tanami juga kemarin, kemudian Ibu panen raya juga di kami kacang tanah. Ada juga, ini kita sedang tanam juga 1 hektar jagung. Ini semua yang kerjakan KWT. Jadi kita hanya mendorong pupuk, mendorong bibit dari dinas pertanian, dari desa kelurahan, ayo dari masyarakatnya, kita gotong royong. Karena kita paham, saya sering juga rapat inflasi, supaya yang lebih pertanian lebih digalakkan. Dan satu lagi yang sudah kita laksanakan Bu, jadi kita mendorong, jadi ada dari setiap dusun. Dari setiap dusun itu kami sambil rumah, ada sekitar 10 rumah yang kami tanami, setiap rumah itu 10 bibit cabai.
Dan itu sudah kita laksanakan, itu sudah saya laporkan sama Ibu Wali. Dan celah-celah itu yang bisa kami dorong supaya di Banjar ini lebih bagus lagi. Dalam arti untuk apa lagi? Kami dari lapas kebetulan awal dikasih 5 hektar untuk bangunan gedung hunian plus lahan untuk dikelola, ditambah 5 hektar lagi. Jadi semuanya kami dikasih lahan 10 hektar. Terima kasih Bu Wali. Kami program unggulan pembinaan di Lapas Banjar adalah tafakur, taknya tadabbur alam, mencintai alam, cinta tanah air. Ini adalah program Cinta NKRI. Cinta tanah air ini yang 10 hektar kami kelola untuk kepentingan wisata lapas. Ada wisata untuk buah-buahan, kami tanami buah-buahan, ada durian, ada kelapa, ada buah-buahan pisang, jambu, ada juga rambutan, ada. Kemudian untuk sayuran, kami juga dalam konteksnya ketahanan pangan di lapas. Kami surplus untuk warga binaan, untuk pemenuhan dapur di lapas, dan untuk sayuran kami pun mensuplai ke pasar. Setiap hari kami walaupun sedikit tapi ada mensuplai ke pasar. Jadi sayuran yang kami tanam itu ada kangkung, sawi, pakcoy, terong, cabai, seperti itu. Pisang dan paya itu yang rutin setiap hari panen. Jadi itulah yang kami lakukan. Kemudian tadabbur alam itu untuk wisata lapas. Jadi saya mohon kesediaan tim dari verifikasi ini untuk hadir di lapas. Wisata ke sana, ini sudah menawarkan. Ya. Nah, jadi mungkin Ibu bayangan lapas adalah menyeramkan, tapi saya pastikan lapas Banjar tidak ada yang menyeramkan. Awal berdiri memang lapas itu paling tinggi kalau di Banjar, makanya sejarah berdirinya lapas itu digali air sumur ke dalam 100 meter tidak keluar air, Bu. Nah sekarang digalinya di bawah, baru dari bawah masuk ke renteng ke atas pakai pompa dorong. Dan ini dari Bu Wali ini ada sumbangan pompa dorongnya, sehingga saat ini penghuni lapas sekitar 500 sampai 600. Jadi sudah terpenuhi untuk kebutuhan air. Jadi kami tidak kekurangan. Termasuk untuk menyiram sayuran, tumbuhan atau buah-buahan itu bukan air bersih, tapi air yang hasil dari pembuangan limbah dari blok hunian itu kami tampung dalam bak. Itulah yang kami buat menyiram tanaman. Pada saat kemarau kami pun tidak kekurangan air untuk menyiram. Makanya buah-buahan durian itu unggulan kami. 400 pohon sudah kami tanam, Bu. Insya Allah 4 atau 5 tahun yang akan datang menjadi sentra durian di Banjar itu yang di lapas. Maka kami berani memberikan gambaran wisata lapas sampai anak-anak SD, anak-anak PAUD kami undang dan mereka hadir. Nah, mungkin kalau berkenan Ibu lihat videonya nanti kita kirim. Itu menggambarkan bahwa anak-anak saja berani datang ke lapas. Dan kami tidak sembarangan mengundang orang, Bu, karena kalau anak-anak yang kami undang ada hal yang menyeramkan di lapas, itu akan menjadikan anak itu trauma. Nah ini tidak, ya, malah senang, ya kan? Karena sebelumnya kepala sekolahnya kami undang, lihat dan mengizinkan dan malah senang, botrap. Mungkin dari kami cukup sekian, Bapak Ibu, terima kasih atas. Dan berkenan menyaksikan yang terhormat Wali Kota Banjar, Sekretaris dari Kota Banjar, Kepala Dinas Pertanian, Ketua KPNA, Ketua HTPI, Ketua Tim Penggerak Kota Banjar. Untuk yang pertama, penandatanganan oleh Ibu Siti Isrodati Esa MAP.
sok sanajan ayak di pangombara